Oleh karenanya kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini tentang wali-wali Allah agar kita tidak terpedaya, jangan sampai kita mengangkat wali syaitan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kita mengangkat seorang yang tidak pantas dikatakan wali dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang mufassir ahli tafsir dari mazhab Syafi'i dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Waqad qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, qultu li Syafi'i." Sungguhnya Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kana Laits bin Sa'ad yaqul." Sungguhnya Laits bin Sa'ad salah seorang alim perawi hadis ya. Dia berkata, jadi Yunus bin Abdul A'la menukilkan perkataan Laits bin Sa'ad kepada Imam Syafi'i. Wahai guruku Imam Syafi'i, sungguhnya Laits bin Sa'ad rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad pernah berkata, jika engkau melihat ada seorang berjalan di atas air, maka jangan terpedaya dengan orang tersebut. Sampai kalian timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena ciri wali cuma satu, itu sesuai dengan Al-Quran apa? Sunnah. Taat kepada Allah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Mau dia mau terbang, mau dia apa, mau dia jalan di atas air, kata Laits, jika kalian melihat seorang berjalan di atas air, jangan terpedaya. Cek dulu, ada barometer, Allah kasih barometer yang jelas. Timbang amalan dia hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Timbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkomentar. Beliau berkata, qassara Laits rahimahullah. Masih kurang Laits, masih kurang. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taktarru bihi hatta ta'ridu amra al-kitab was sunnah. Bahkan Laits masih kurang. Bahkan jika kalian melihat bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalian melihat dia terbang di udara. Ya. Maka jangan terpedaya dengannya sampai kalian timbang amalannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengetahui seorang wali Allah atau bukan, timbang amalnya dengan Al-Quran apa? Dan Sunnah. Kita pernah ada di zaman kita, seorang dianggap wali. Sementara fatwanya aneh-aneh. Mengatakan semua agama masuk surga. Subhanallah. Dianggap wali. Membenarkan pluralisme, yang masuk Islam bukan cuma Islam saja yang bisa masuk surga. Ya. Agama-agama lain yang syirik-syirik juga boleh masuk apa? Surga. Ini apakah dia wali? Kemudian membolehkan misalnya joget-joget yang menimbulkan hasrat dan yang lainnya, wanita joget di depan ditonton oleh orang banyak dengan baju seksi dan yang lainnya dibolehkan. Apakah ini wali Allah Subhanahu wa taala? Tapi dianggap wali oleh Allah oleh orang-orang, dianggap wali oleh orang-orang. Nah, kita punya barometer, yang kasih barometer siapa? Imam Syafi'i. Ini wali atau bukan? Timbang perkataannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah dia ngomong begitu sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah? Oh, kalau enggak berarti bukan wali Allah. Gampang. Mau dia mau sakti kayak apapun, dia mau bikin langit biru jadi langit merah, kita enggak percaya. Paham? Masih ada yang lebih sakti dari dia. Dajjal bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Dajjal nanti datang lebih sakti daripada dia, dan itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari berkata, ya. Innal ladzi istaqarra 'inda al-'amah anna kharqal 'adah yadullu 'ala anna man waqa'a lahu dzalika min awliya'illahi ta'ala wa huwa ghalat. Perhatikan yang kata Ibnu Hajar. Yang terpatri di masyarakat umum bahwasanya siapa yang bisa melakukan suatu yang karamah kharqul 'adah, bukan apa kharqul 'adah itu suatu yang aneh di luar kebiasaan. Kharqul 'adah yaitu melawan kebiasaan, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba bisa loncat yang sangat jauh. Kebal ini, kebal anu. Maka orang tersebut dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala wa huwa ghalatun mimman yaqulu. Ini kesalahan orang yang berpendapat demikian. Kata Ibnu Hajar, ini kesalahan. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena keajaiban itu bisa muncul dari orang yang ahlul batil. Bukan cuma ahlul haq yang bisa melakukan keajaiban. Ahlul batil juga bisa melakukan kebatilan. Min sahir, penyihir. Penyihir bisa sakti enggak? Sakti. Orang perutnya bisa dimasukin apa? Panci dalam perut. Orang yang tadinya enggak suka jadi suka sama, Masya Allah, sakti. Perempuan jadi suka sama dia, ya.
Kalau pakai susuk kemana-mana jadi karismatik, orang lihat apa? Karismatik, subhanallah. Dan itu benar, itu ada, itu ada. Itu ada, pasang susuk jadi lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan seksi, lebih kelihatan gagah, ya. Lebih karismatik, orang jadi segan sama dia. Sihir, sihir, ya. Wakahin bisa sihir, bisa dukun, dukun juga bisa apa? Sakti, ya. Tahu-tahu barang hilang bisa ketemu, ya enggak? Barang hilang bisa apa? Ketemu, ya. Orang sakit mungkin bisa sembuh, ya. Penyihir, ya, bisa. Dukun bisa. Warahib, pendeta juga terkadang bisa sakti, ya. Padahal musyrik. Oleh karenanya, keajaiban itu bukan ciri khas wali. Karena yang melakukannya bisa banyak orang. Bahkan tidak mesti wali punya keajaiban, nanti akan kita jelaskan. Kita jelaskan. Jadi maksud saya Ibnu Hajar sedang membantah pendapat orang-orang awam yang menyangka bahwasanya kalau orang sudah melakukan keajaiban berarti dia wali. Kata Ibnu Hajar bahwasanya ini tidak benar. Bahkan ahlul batil, orang yang melakukan kebatilan, orang musyrik juga bisa melakukan apa? Melakukan keajaiban. Fayahtaju man yastadhillu bidzalika ala wilayati auliya'illahi ta'ala ila farik. Kalau gitu harus ada pembeda yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yakhtabiru halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan an yukhtabaru halu man waqa'a dzalik lahu fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wa billahi taufik. Maka harus ada pembeda yang untuk membedakan mana wali Allah, wali syaitan adalah dilihat bagaimana kondisi orang yang melakukan keajaiban tersebut. Apakah dia berpegang dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah atau tidak? Kalau dia ternyata orang yang soleh, berpegang dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itulah wali Allah. Tapi kalau tidak, maka bukan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tapi kita praktekkan orang tadi yang gila tadi, ya. Itu wali Allah atau bukan? Coba lihat. Apakah dia dia gila? Gila aja tidak harus ke masjid. Gila jadi wali, bagaimana ceritanya? Enggak pakai baju di luar, ganggu-ganggu cewek jadi wali, ya. Kemudian mengatakan kalau ada cewek joget di depan panggung dengan gaya yang seksi boleh, itu dianggap wali. Gimana ceritanya? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang benar, ya, bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala cirinya sangat mudah, yaitu orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh real, saya akan sebutkan contoh wali yang pernah ada yang menggabungkan antara ketakwaan dan keajaiban. Di antara contoh wali tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena dalam Islam yang paling tinggi Rasul, setelah itu apa? Nabi, baru kemudian apa? Wali. Di antara contoh wali yang real adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Sungguh pada orang-orang sebelum kalian ada sekelompok orang yang muhaddatsin tu mulhamun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seorang pun dari umatku, maka dia adalah Umar, orang tersebut. Dan benar Umar itu mulham. Benar-benar beberapa kali dia punya ide kepada Nabi sampai disebutkan 6 kali atau 8 kali punya ide. Allah turunkan ayat setuju dengan apa? Idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang idenya menyelisih ide Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam beberapa hal, ya. Contoh sederhana seperti waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, tokoh munafik. Maka anaknya datang, "Ya Rasulullah, bapakku meninggal, tolong solatkan." Maka Nabi SAW dengan lapang dada, padahal orang munafikin waktu masih hidup suka mau Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bapakku tidak punya kain untuk jadi kain kafan." Maka Rasulullah SAW kasih jubahnya untuk jadi kain kafan. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian datang bersama para sahabat ingin solat janazah, padahal dia munafik. Waktu Nabi mau solat, Umar tarik Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang kita salat terhadap orang munafik? In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Bukankah Allah mengatakan demikian? Kalau kalian mohon ampunan kepada mereka 70 kali atau tidak, Allah tidak akan ampuni mereka. Maka Nabi bantah Umar. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Ya Umar, Allah memberikan aku pilihan. Dua-duanya baik. Mohon ampun boleh, enggak juga boleh. 70 kali pun
tidak diterima. Kalau seandainya permohonan ampunku bisa diterima lebih dari 70 kali, aku akan mohon ampunan buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi langsung sholat jenazah. Allahu Akbar. Para sahabat juga ikut sholat. Ternyata Allah turunkan ayat membela Umar. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan salat kepada orang munafik yang meninggal. Lihat, maksud saya dalam beberapa hal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disepakati oleh Allah, artinya ide dia disepakati oleh Allah dalam beberapa hal, bahkan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam kisah perang Badar dan banyak contohnya. Intinya dia seorang wali. Di antara bukti beliau seorang wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'al haq ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar, dia berbicara dengan kebenaran tersebut. Dan ini sesuai dengan hadis wali, yaitu ya Allah selalu membimbing sang wali. Bahkan dalam sebagian riwayat, kuntu lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi. Dan aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya tersebut. Ya. Buktinya Umar adalah wali, dia berbicara kebenaran. Karena Allah meletakkan kebenaran pada lisannya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau boleh ada nabi setelahku, maka Umar yang jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.